Na'udzubillah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah al-ayah 217. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dan bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada siang hari ini sebelum salat zuhur, mari kita bersama-sama untuk saling mengingat-ingatkan dan juga memperkokoh keimanan kita. Pada zuhur ini bertema menggelorakan semangat jihad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 218 tadi mengabarkan kepada semua orang-orang yang beriman, kemudian kepada orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka Allah berikan kepada mereka rahmat dan Allah Maha Pengampun. Jemaah yang berbahagia, bahwa sejatinya kita saudara-saudara beriman tidak cukup saja beriman bahwa kita yakin seyakinnya Allah adalah satu, bahwa kita yakin seyakinnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya Allah. Tapi jauh daripada itu, untuk memperkuat dan mempertajam keimanan tersebut, maka ada aktivitas-aktivitas yang mesti kita lakukan untuk menyatakan, untuk melihatkan bahwa keimanan kita pada Allah itu ada. Maka kita perlu untuk merubah, memindah atau pindah, baik secara pikiran maupun secara tempat. Kemudian apa? Mesti kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka sempurnalah kiranya keimanan kita kepada Allah. Kalau hanya datang ke masjid, kemudian kita sholat, berzikir, keluar dari masjid beraktivitas untuk kepentingan kita sendiri, kemudian mendengar azan ke masjid lagi, itu saja rutinitas kita kerjakan, maka sesungguhnya kita belum sempurna keimanan kita. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang ikut memikirkan apa yang dirasakan oleh saudara muslim lainnya, maka dia adalah sebagian dari mereka. Maka kesempatan ini, bagaimana kita untuk menyemangatkan diri kita dalam rangka memperkokoh keimanan kita itu. Maka lihatlah saudara-saudara kita yang hari ini yang tidak pernah lepas dari tekanan, dari jajahan Zionis Israel. Bisa kita bayangkan pada 1423 sebelum datang 1423 ini, Palestina itu adalah negeri yang sangat makmur, indah. 1 tahun sebelum runtuhnya kerajaan Utsmani, maka negeri antara Prancis dan Inggris berbagi tempat, berbagi kekuasaan daerah. Maka Inggris menyerahkan Palestina itu dengan cara
mengirim beberapa masyarakat yang ada di Eropa, terutama yang Israel, terutama yang Yahudi, dipindahkan ke negeri Palestina itu, yang kemudian diterima dengan baik dan senang hati. Tapi yang namanya orang Bani Israel, sebagaimana kita pahami di Al-Quran, Allah jelaskan, mereka selalu membangkang, selalu banyak tanya. Ketika diberi satu maka diminta dua, diberi dua diminta tiga, dan seterusnya. Dan sampai hari ini perjuangan saudara-saudara kita di Palestina itu terus mempertahankan tanah yang awalnya dipersilahkan dengan baik di tahun 1924 itu, kemudian sampai hari ini justru malah ingin menguasai. Kenapa kita perlu ini kita ceritakan? Karena negeri Palestina adalah negeri yang disucikan Allah. Hampir dari 25 para nabi dan rasul itu, hampir setengah tempat daerah dakwah mereka itu ada di Palestina. Maka kita sebagai seorang beriman pun punya kewajiban untuk menjaga daerah tersebut. Dalam Mukadimah Angan Dasar Muhammadiyah menyatakan di poin 1 itu bahwa kita hidup ini perlu bertauhid. Maka Allah dengan keesaannya meletakkan seluruh dunia ini sebagai negeri yang penuh tauhid. Maka salah satu negeri yang banyak datang utusan Allah untuk dengan tauhid itu ada di Palestina itu. Kemudian di dalam Mukadimah Angan Dasar Muhammadiyah itu sendiri juga di poin kedua menyatakan bahwa kita ini hidup perlu bermasyarakat. Maka masyarakat itu tidak hanya ada di sekitar kita, tapi seluruh belahan dunia ini yang hidup satu berdampingan dalam tatanan yang telah diatur, maka itu adalah masyarakat. Tapi tidak demikian terjadi di Palestina. Dengan sewenang-wenangnya Zionis Israel pun menghancurkan nilai-nilai kemasyarakatan itu, dan itu dipertahankan oleh saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Kenapa kita di sini perlu bersuara, perlu juga berjuang? Karena itulah jihad kita. Apa yang bisa kita lakukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jahidul musyriki bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahhahu Ahmad. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik itu. Siapa orang musyrik? Orang-orang yang tidak mau membuat tenang di suatu tempat kaum muslimin berada. Kalau ada orang-orang yang menyebutkan Allah, kemudian tidak bisa membuat orang muslim tenang tempat itu, maka perangi musyrik itu. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kita dan jiwa kita. Wa alsinatikum, dan juga dengan lisan-lisan. Maka hari ini apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu? Kalau kita tidak punya harta yang bisa kita sumbangkan, maka setidak sumbangkan harta kita walaupun sedikit. Apa? Kita beli kuota misalkan. Dengan ada kuota itu informasi-informasi yang valid tentang kondisi dan situasi saudara kita di Palestina itu, sebarkan itu. Wa alsinatikum, dengan lisan kita. Apa bentuknya perwakilan lisan kita itu? Berikanlah doa, dukungan
kemudian share dari kuota yang kita belikan tadi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Setidaknya doa-doa kita itu dihantarkan Allah, disampaikan Allah, dimudahkan Allah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Ad-du'a silahul mu'min. Karena doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Maka itu adalah representasi rasa persaudaraan kita yang ada di Indonesia ini untuk saudara kita di Palestina. 1945 ketika Indonesia dideklarasikan, maka salah satu negara utama yang mengakui Indonesia merdeka ini adalah Palestina. Maka wajar kita mengapresiasi rasa menerima kemerdekaan kita ini. Sementara negara-negara lain, Eropa, Amerika sana belum mengakui keberadaan kemerdekaan Indonesia, tapi Palestina telah mengakui. Oleh karena itu, kalaupun kita punya harta yang berlebih, salurkanlah bantuan untuk saudara-saudara kita. Bisa melalui KL Lazismu yang ada di masjid ini, yang kantornya ada di bawah sini. Salurkan harta kita itu, karena Rasulullah menyarankan kita untuk memerangi dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan lisan kita. Semoga ini memberikan semangat kita untuk berjihad di jalan Allah melalui dengan apa yang kita miliki, dan itu memudahkan kita untuk mendapatkan surganya Allah.